Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menemukan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada sebuah gambar ya. Ada sebuah bangun datar. Kita ingin mencari nilai dari jumlah sinus. Ya, berarti kita ingin mencari sinus alfa plus beta. Nah, pada bangun datar ini kita perhatikan bahwa panjang dari ruas garis AD itu adalah 1, kemudian titik D itu coba kita tarik tegak lurus terhadap AB, ya. Dia berada di F, jadi DF itu tegak lurus dengan AB. Kemudian berikan bahwa DC dan AC itu saling tegak lurus, maka di sini dia adalah siku-siku ya. Siku. Kemudian diberikan bahwa EC itu sejajar dengan EB. Oke. Baik. Bagaimana cara kita mencari nilai dari sinus alfa plus beta? Sinus alfa tambah beta. Oke. Coba kita mengingat kembali bahwa dalam sebuah segitiga siku-siku ya, bila sudutnya di sini, maka nilai sinus alfa itu adalah panjang sisi di depan sudut dibagi dengan panjang hipotenusanya atau sisi miringnya. Nah, sama halnya dengan bangun datar di sini. Maka untuk mencari nilai sinus alfa plus beta juga sama, berarti dia panjang di depannya bagi dengan panjang ruas garis sisi miringnya. Ya. Nah, berapa panjang depannya? Depannya adalah DF ya, karena dia siku-siku DF. Kemudian per AD. Ya. Nah, coba kita perhatikan segitiga A. Kita perhatikan segitiga AD. Ya. Sisi miringnya adalah AD. Kemudian sisi depan dari sudut alfa plus beta itu adalah F. Kemudian sisi sampingnya adalah F. Karena kita ingin mencari nilai dari sinus, ya, sinus alfa plus beta, maka kita menggunakan depan dibagi dengan miring. Oke. Nah, baik. Langkah pertama ialah kita perlu mencari nilai CD dulu ya, CD. Ya. Coba kita perhatikan segitiga ACD. Ya, berarti dia siku-siku di C. Nah, kita perhatikan bahwa sudut CAD itu adalah beta. Nah, untuk mencari CD itu berada di depan sudut beta. Ya, di depan sudut CAD. CAD ya, sorry. CAD. Artinya untuk mencari CD kita dapat menggunakan sinus. Ya, kita dapat menggunakan sinus. Nah, mengingat bahwa sinus beta sama dengan depannya adalah
CD dibagi miringnya. Miringnya adalah AD. Nah, karena AD tadi kita sudah mengetahui bahwa AD sama dengan 1, maka sinus beta adalah CD per 1. Artinya panjang luas garis CD itu sama dengan sinus beta. Nah, kita sudah dapatkan satu buah persamaannya. Nah, langkah kedua kita coba cari AC. Ya, AC. Nah, sama pada segitiga ACD kita perhatikan AC itu adalah sisi mirip, sisi samping ya. AC itu berada di samping sudut CAD. Nah, karena dia berada di samping, kita dapat menggunakan kosinus. Jadi kosinus beta sama dengan AC dibagi AD. Ya. Karena AC sama dengan 1 berarti AC 1. Nah, artinya AC itu sama dengan cos beta. Kita sudah dapatkan AC. Sekarang coba kita perhatikan segitiga ABC ya. Segitiga ABC. Di mana siku-sikunya di titik B. Nah, perhatikan bahwa sudut BAC itu adalah alfa. Ya, sudut BAC adalah alfa. Nah, kita ingin coba mencari panjang dari BC. Mengapa? Kalau kita perhatikan panjang dari kita kan sebelumnya ingin mencari DF ya. Nah, DF itu kan DE tambah EF ya. Nah, jika kita perhatikan DF itu ya, DF itu sejajar dengan BC. Di mana CE itu juga tegak lurus ya, tegak lurus dengan EF. Nah, artinya panjang EF ya, EF dengan BC itu sama. Nah, EC tadi kan sejajar ya. Sejajar. Nah, jadi di sini kita ingin mencari panjang BC. Nah, kita perhatikan pada segitiga ABC. Pada segitiga ABC, BC itu berada di depan sudut BAC. Nah, kalau dia berada di depan sudut, berarti kita menggunakan sinus alfa sama dengan BC dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya adalah AC. Karena kita tadi sudah dapat nilai AC-nya adalah cos beta, berarti sinus alfa sama dengan BC dibagi cos beta. Nah, artinya BC sama dengan sinus alfa kali cos beta. Nah, kita sudah dapat nilai BC. Nah, dan kita bisa mencari panjang EF. Kita dapatkan bahwa karena EF sama dengan BC, maka panjang dari EF adalah sinus alfa cos beta. Ya. Nah, sekarang kita coba mencari panjang BC. Ya, panjang BC. Nah, bagaimana kita mencari panjang BC? Nah, kita coba perhatikan pertama
Kita perhatikan garis. Kita coba perhatikan bahwa kita perhatikan bahwa EC ya, garis EC atau CE ya, itu dia sejajar dengan AB. Nah, kita perhatikan ada garis transversal AC yang memotong kedua buah garis. Jika kita perhatikan ya, sudut BAC dengan sudut ACE, kedua buah sudut ini merupakan dua buah sudut dalam bersengkangan ya. Karena EC sejajar dengan AB. Nah, oleh karena itu, maka besar sudut BAC itu sama dengan besar sudutnya sama dengan besar sudut ACE. Nah, tapi besar sudut ACE itu adalah alfa. Nah, sekarang kita perhatikan pada segitiga ACD ya. Sudut C itu kan sama dengan 90 derajat ya. Nah, karena sudut C, maksudnya sudut ACD itu 90 derajat, maka kita dapat mencari nilai dari sudut DCE ya, sudut DCE. Nah, karena di sini ada alfa ya. Sini kan alfa ya, nah alfa. Nah, kita dapat mencari sudut besar sudut di sini, yaitu 90 derajat kurang alfa. Ya. Terus sudut DCE adalah 90 derajat kurang alfa. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan lagi pada segitiga CDE. Nah, pada segitiga CDE, siku-sikunya di E. Ya, siku-siku di E. Nah, kita dapat mencari besar sudut CDE. Nah, sudut CDE itu kan komplement dari sudut DC. CDE itu komplement dari sudut DCE. Nah, artinya dia 90 derajat dikurang besar sudut DC adalah 90 derajat kurang 90 derajat kurang alfa ya, sama dengan alfa. Nah, kita perhatikan bahwa DE itu berada di samping sudut CDE. Nah, maka kita dapat menggunakan kosinus ya, kosinus dari sudut CDE sama dengan kosinus alfa sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah DE, miringnya adalah DC. Nah, kita telah mengetahui panjang DC tadi adalah ya, panjang DC tadi apa? Panjang DC atau CD sama ya, berarti adalah sin beta. Berarti dibagi dengan sin beta. Nah, maka panjang DE adalah kosinus alfa kali sin beta. Nah,
kita telah mendapatkan panjang DE dan panjang EF. Maka kita bisa mencari panjang dari DF, yaitu EF tambah panjang DE sama dengan DE tambah EF, ya, adalah sin alfa. Sorry, panjang DE adalah cos alfa sin beta tambah sin alfa cos beta. Nah, bisa karena kita ini berlaku sifat komutatif, maka bisa kita pertukarkan. Jadi sin alfa cos beta tambah sin beta cos alfa, ya. Sama saja, ya. Sama saja, baik yang mana yang mau kita inginkan. Yang penting dia maksudnya sama, begitu. Nah, ini adalah nilai dari DF. Bagaimana dengan sin alfa plus beta? Sin alfa plus beta kan adalah DF per AD, ya, karena AD-nya adalah satu. Nah, berarti sama dengan DF, yaitu sin alfa plus beta tambah sin beta cos alfa. Itu, ya, sudah bisa dipahami. Terima kasih.